بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah sekalian, ikhwani wal akhwat dan ummahat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan taufik berupa ilmu nafi' wal amal salih, dan doa yang selalu kita panjatkan ialah kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan diterima oleh Allah semua amal kebajikan kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah sekalian, syukur yang merupakan amal qalbi sekaligus amal jawarih. Kalimat syukur lahir ketika seseorang berzikir. Antara syukur dan zikir, tentunya zikir dahulu baru dia bersyukur. Bahkan seseorang yang berzikir merupakan puncaknya syukur. Kita lihat dalam firman Allah surah Al-Baqarah, fadhkuruni, jamaah, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah perintahkan kepada kita ialah mengingat. Dan begitu banyak ayat-ayat yang menganjurkan tentang berzikir. Dan Allah suruh kita untuk perbanyak berzikir. Surah Al-Ahzab, Ya ayyuhalladzina amanu attaqu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan zikir yang kita kerjakan merupakan sebesar-besar ibadah, yaitu as-salah. Dalam surah Taha Allah katakan, wa aqimis salata lidzikri, tegakkan salat wahai Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatku. Berarti zikir ini perkara besar jemaah, sangat besar. Zikrullah. Nah, ketika seseorang telah berzikir, bukti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah, sebutlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Niscaya aku akan menyebutmu. Di sini ada satu hadis yang sangat agung jemaah. Ketika kita melihat Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
dalam hadis qudsi tentunya. Tatkala seorang menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian, dan ini sangat dianjurkan. Telah kita pelajari ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di yaumil mahsyar, yang enggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketujuh? Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seorang laki-laki yang mengingat Allah, berzikir, beribadah kepada Allah dalam kesendirian, berkhalwah bersama Allah Subhanahu wa taala, lalu fafadat 'ainah, kedua air matanya mengalir, berlinang. Apa yang dia kenang? Tentunya dosa-dosa yang begitu banyak. Mari jamaah, kalimat dosa ini jangan ada di lisan kita mengatakan saya hidup tanpa dosa, bahkan bergelimang dengan dosa. Rasul kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu adam khatta'un. Semua anak Adam khata', tentunya fi'il atau isim. Isim ya. Kemudian dalam bentuk mubalaghah, sighatun mubalaghatun ala wazni fa'al. Ya, maknanya ialah sangat banyak berbuat dosa, bergelimang dengan dosa. Lalu wa khairu khatta'in, dan sebaik-baik orang yang telah berbuat banyak dosa, bergelimang dengan dosa, at-tawwabun, juga banyak dan sering bertobat kepada Allah. Mari jemaah. Fadhkuruni, yallah, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Begitu agungnya ini ayat jemaah. Kita sebutkan ya di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ini. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam jiwanya, kita sebut nama Allah, hati kita berzikir dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lalu lisan kita basah. Ada sebuah hadis kalimat basah jemaah. Surah Abid. Apa hadis? Seseorang datang kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta satu nasihat. Seolah-olah dia minta nasihat yang khusus, spesial. Lalu dikatakan, wahai sang Rasul, telah sempurna al-Islam. Begitu banyak engkau telah kabarkan kepada kami tentang ibadah. Ajarkan kepadaku satu hal yang akan saya pegang selama-lamanya dan tidak saya akan tanya selain engkau. Apa jawaban sang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ustaz. La yazalu lisanuka rutuban atau rataban min dzikrillah. Hendaklah wahai saudaraku, kata sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, lisanmu senantiasa basah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran. Jamaah, alangkah berhajatnya kita pada hari ini mengingat 3 nikmat yang selalu menyertai kita. Dan pernah kita sampaikan di majlis yang mulia ini, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang di waktu pagi merasa aman, dia, keluarganya, atau orang-orang yang berada di sekitarnya, lalu kemudian mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Udah 2 nikmat yang besar. Rasa aman, yang kedua apa? Sehat badan. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi faqat. Pada hari ini dia punya bahan atau barang atau makanan yang akan dia makan. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Seolah-olah dia mendapatkan nikmat sepenuh bumi ini.
Artinya apa? 3 nikmat ini kita miliki setiap harinya. Yang pertama ialah rasa aman. Yang kedua, sehat badan. Yang ketiga, ada bahan pangan. Seolah-olah dia mendapatkan nikmat sepenuh bumi ini. Apa yang tidak kita miliki? Bahkan lebih dari 3 ini. Mari kita uraikan jemaah. Nikmat aman. Setiap Agustusan kita akan mengenang. Sudah tahun berapa ini? Bandingkan dengan Palestina. Kita 45, tahun 45 kita merdeka, alhamdulillah. Semoga Allah berikan balas yang sangat besar kepada para pejuang negeri ini, jemaah. Mungkin dulu kakek atau nenek moyang kita yang berjuang. Kita tidak pernah berjuang. Kita hanya menikmati, mencicipi hasil kemerdekaan ini. Tak berapa nyawa yang meregang, ya darah yang tumpah di negeri kita yang kita cintai ini, jemaah. Nah, lain halnya yang di Palestina. Mereka telah mengalami 75 tahun terjajah. Dari mulai 1948 datanglah si Yahudi bangis Zionis yang bagi siapa yang mempelajari agama, wabil khusus tentang Yahudi ini, tahulah bagaimana bejatnya mereka. Dan Al-Baqarah di juz pertamanya kita tahu bagaimana perangai buruknya orang-orang Bani Israel pada umumnya. Akan lahirlah dari mereka nanti satu kelompok yang ekstrim, hidup bersama Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah kisah Al-Baqarah, jemaah. Yang itu dengan itulah nama satu surah terpanjang Al-Baqarah, kisah sapi betina. Salah seorang di antara kerabat mereka terbunuh dan tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Bertikai mereka hampir bertumpah darah atau berantem. Salah seorang bijak di antara mereka mengatakan, di tengah-tengah kita ada seorang nabiun dan rasul. Lalu menghadap kepada Nabi Musa minta pencerahan. Nabi Musa bermunajat kepada Allah agar diberikan petunjuk. Allah perintahkan apa? Inna Allah ya'murukum an tadhbahu, jemaah, an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar menyembelih seekor sapi betina. Apa reaksi mereka? Jemaah. Qalu, mereka menjawab, komentar mereka. Nah, ini para netizen. Hari ini semuanya netizen. Yang buta saja dia mendengar, yang tuli saja bisa dia merasa netizen. Dan ingat ya, semua netizen tidak semuanya zen. Itu kaidah, Pak. Jadi bukan menjadi tolak ukur. Sebagaimana kita melihat ustadz yang baru tampil di YouTube, wah ini bagus nih. Di mana bagusnya? Ceramahnya banyak yang hadir, ketawa ketiwi, ketemu lawak. Enggak, ada orang-orang yang menyaksikan, tahu ya sejarahnya ketika dia belajar dan siapa yang mengenal dia. Ini agama. Ujungnya kisahnya bagaimana? Allah katakan, qalu, mereka mengatakan atattakhiduna huzwa. Allahu akbar, jemaah. Mereka mengatakan, wahai Nabi Musa, apakah engkau canda dengan kami ini? Main-main. Ya subhanallah, apakah main-main Nabi Musa bermunajat kepada Allah? Allah wahyukan, Allah sampaikan dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah, bukan saya, menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Mereka jawab, lihat, qalu atattakhiduna huzwa. Langsung dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku mohon kepada Allah jangan termasuk orang-orang yang bodoh, kata Nabi Musa. Dan terus jemaah, sampai permintaannya 3 kali. Seandainya mau mereka mengatakan sami'na wa ata'na, Allah firmankan di penghujung surah Al-Baqarah tentang kaum muslimin bersama Rasulullah, para sahabat saat itu. Sami'na wa ata'na.
Namun sebaliknya orang-orang al-Yahud atau umumnya Bani Israel, di ayat yang ke-63 dan 93, ketika diangkat perjanjian oleh Allah bersama Nabi Musa alaihi salam, bahkan ia dengan diangkatnya Turu Saina, ya Allah jamaah, berapa juta ton itu gunung, Pak, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Ancaman bagi mereka. Buka nanti surah Al-Baqarah jamaah. Makanya benarlah apa yang Nabi sabdakan, membaca Al-Baqarah dan Ali Imran akan mendapatkan 2 naungan besar nanti di yaumul qiyamah, disebut dengan Az-Zahrawan. Terbuka bagi kita siapa sebenarnya al-Yahud tersebut. Cukuplah dengan kisah Al-Baqarah, disuruh oleh Allah sembelih sapi betina 1 bukan 3. Mulai dengan otak cerdasnya tapi menindas, cerdas menindas. Naam. Subhanallah, kalau diterima sami'na wa ata'na, habis perkara. Jangan tanya untuk apa, mengapa, jangan. Tapi Allah cantumkan perangai orang-orang Yahudi ini dalam surah Al-Baqarah tersebut. Setelah 63 ayatnya, ya 30 ayat setelahnya lagi 93 kalau enggak salah. Allah firmankan tentang karakter sendiri orang-orang Yahud pada khususnya, dan Bani Israel pada umumnya. Mereka mengatakan qalu sami'na wa asayna. Itu hari ini jemaah yang datang ke Filistin lalu menjajah mereka 75 tahun. Mungkin sudah 3 generasi. Yang hidup hari ini jemaah, anak-anak muda, bapaknya telah tewas syuhada, kakeknya juga telah tewas syuhada, 3 generasi. Berbandingkah jemaah antara kita Indonesia, negeri yang aman tadi, aman. Mari lebih jauh kita merenung ikhwan, bukan hanya kita merenung ketika datang Agustusan, tidak, setiap hari. Yang Nabi katakan tadi, barang siapa di waktu paginya merasa aman, sehat badan, ada bahan pangan, seolah-olah dia mendapatkan nikmat sepenuh bumi. Jamaah yang Allah muliakan, mari kita ambil hadis yang kedua dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tahu siapa Mu'adz bin Jabal jemaah? Sahabiyun jalil, dai yang beliau utus ke negeri Yaman. Dan Nabi mengatakan, umatku yang paling kenal terhadap al-hal wal haram. Satu hari Mu'adz mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku. Lalu kemudian mengatakan, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Allahu akbar jemaah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. Allahu akbar. Siapa orang kalau bukan Mu'adz bin Jabal dan umumnya para sahabat? Apakah ingin kita ikhwan dikatakan, wahai sang Rasul, wahai fulan, aku mencintaimu? Dan bagaimana kalau Allah yang mengatakan, wahai hamba-hambaku, aku mencintai kalian? Tidak ada firman itu, tidak ada hadis itu, tapi dalam banyak ayat, begitu banyak amal-amal perbuatan yang Allah akan mencintai kita. Apa di antaranya ikhwan? Beruntunglah orang-orang yang punya harta. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapa yang berbuat baik tersebut? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini semuanya 3 amal besar. Pertama apa? Berinfak. Yang kedua menahan amarah. Yang ketiga berbuat baik kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu ketika dia dengan dirinya, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha. Jadi antara hubungan dengan manusia, hablum minan nas, lihat, dia berbuat baik, menahan amarah, bahkan apa? Berinfak ketika sempit atau lapang.
Adapun hubungan dia kepada Allah, hablum minallahnya, wa idza fa'alu fahishatan, ketika mereka orang-orang yang berbuat baik tadi berbuat maksiat di lain hal atau menzalimi diri mereka, dzakarullah, taubat kepada Allah, ingat kepada Allah dengan dosa-dosanya. Mari jemaah, begitu banyak al-ayat wal ahadits, tidak mampu kita ungkapkan dalam majlis yang singkat ini. Apa perkataan Rasul kepada Muadz bin Jabal tadi setelah beliau mengatakan, wallahi ya Muadz inni la uhibbuk, 2 kali. Wahai Muadz, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Gerangan ikhwan, apa yang kita dapatkan jika Rasul mengatakan hal itu di hadapan kita semuanya? Allahu akbar. Kita tunggu insya-Allah apa nanti atau apa yang terjadi nanti ketika di haudnya Rasulullah, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang membuat beliau ridha dan tersenyum ketika melihat kita, kalau bukan kita mempelajari sunnah dan mengamalkan sunnahnya, bahkan membela sunnahnya sampai kita wafat. Kiranya kita ingin bertemu dengan sang Rasul dan dia mengatakan umatku. Dipanggilnya kita dari tangan suci beliau, mengambil dari telaganya dan memberikan kepada kita. Dengan cara apa Rasul mengenal kita? Mari jemaah, bekas wudu. Nah, lalu tampang zahir kita apa yang dikenal? Itulah begitu besarnya sunnah ini jemaah. Biarkan orang menilai jenggot seperti apa tusuk sate. Biarkan. Dibilang apa? Tua, anak-anak muda, tua, nggak laku, emangnya barang nggak laku. Biarkan. Orang menganggap ya jenggotan segala macam, biar. Ada orang yang komentar, semakin panjang jenggotnya semakin cerdas. Siapa yang ngomong? Saya ulangi Pak, semakin panjang jenggot seseorang semakin cerdas. Siapa yang ngomong? Masa antum lupa? Saya ulangi, semakin panjang jenggot seseorang semakin cerdas. Siapa yang ngomong? Saya. Jangan dibalik. Kebalik nanti. Biarkan orang jemaah. Yakin kita dengan apa yang Nabi sampaikan ini. Amalkan. Ambil apa? Ambil mati. Persidangan kita bukan di muka bumi jemaah. Ardul mahsyar. Yang wajib kita yakini ada 2 hal. Mari, seseorang ketika mendengar hari kiamat, hari akhir, kenang 2 aja cukup. Yaumul hisab wal jaza. Ada perhitungan, ada balasan. Yang menghitung siapa? Allah. Wa huwa asra'ul hasibin. Lalu dalam surah At-Tin, surah At-Takatsur, apa ayatnya di ujungnya jemaah? Tsumma la tus'alunna yawma idzin. Mari, sahabat Muadz bin Jabal, ketika Nabi katakan 2 kali, wallahi demi Allah wahai Muadz, inni la uhibbuk, sungguhnya aku mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala, 2 kali. Alangkah bahagia sahabat Muadz. Dan satu wasiat Rasul mengatakan, ya Muadz, la tada'anna, jangan engkau tinggalkan dubura kulli salatin, setiap ujung salat. Kalimat dubura di sini dengan 2 makna dari para ulama, yaitu sebelum salam atau ba'da salam. Bisa dipahami ya? Kita baca doa, ya Allahumma a'inni, ini yang disampaikan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, wahai Muadz, jangan engkau lupakan membaca doa ini sebelum atau ba'da salat, dengan 2 makna, dan itu ulama yang menyampaikan. Kalau sebelum salam,
innaka Hamidum Majid. Kita baca dahulu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salam. Alangkah indahnya jemaah kalau orang yang qiyamul lail atau dia salat sunnah nafilah, panjang tasyahudnya, lalu panjang doanya. Sebagaimana orang yang salat sendiri nih ikhwan, tentunya bukan kita mau pamer, silakan buktikan sendiri. Dan jangan lalu bikin status di pagi hari. Sembunyikan. Wallahi ikhwan, kenikmatan ini bagi yang telah merasakannya nggak akan mungkin bisa dijadikan status. Bagi orang yang dalam merasakan kenikmatan tahajud, apalagi yang Allah berikan satu karunia yang besar, Al-Quran di dadanya. Sudah? Nah, ketika disebutkan Allahumma a'inni, fi'il amr atau fi'il madhi atau mudhari? Ustaz, fi'il amr, a'inni, bahkan dalam bentuk fi'il madhi dan dia mazid min harf wahid, a'ana, yu'inu. Allahumma a'inni, wahai Allah bantu saya. Keterangan hadisnya ikhwan sangat indah, luar biasa. Kita baca sedikit. Allahumma a'inni ala dzikrika. Maknanya apa? Ya Allah, a'inni ay qawwini warzuqni al-quwwata min 'indik bi syarhi as-sadri wa taysiri al-amri wa 'uluwi al-himmah. Allahu akbar. Ya Allah, bantulah saya agar apa? Agar saya kuat dan berikan kepadaku kekuatan dan berikan kepadaku kekuatan darimu wahai Allah dengan lapangnya dadaku. Yang kedua dengan mudahnya urusanku. Yang ketiga dengan tingginya semangatku. Untuk apa? Mengingatmu. Kekuatan, lapang dada, dan mudah segala perkara. Ini jemaah kadang-kadang kita sempit dada ketika mendengar hayya 'alas shalah. Sama halnya ketika ada tromol itu jemaah. Kris itu krus. Kris. Saldo kita 3 miliar. Lalu kita kris keluar. Muncullah angka 1 juta sampai 5.000 terendah. Apa akhirnya? 5.000 keluar. Berat. Jemaah. Ketika kita bangun jam 3.30, ada jam beker. Wah, subuh masih lama. Kembali selimut itu. Sabtu Ahad libur. Tanggal 27 udah gajian. Terus ke puncak pula. Bersenang-senang. Itulah saatnya jemaah. Berat. Dari itu, ketika kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku kekuatan. Kemudian lapang dada dan mudah perkara. Sehingga apa? Ala zikrika, untuk mengingatmu. Begitu besar makna zikir itu. Dari mulai salat, kita saum, semua ibadah zikir. Nah, yang kedua apa? Wa syukrika. Sama halnya, ya Allah berikan kekuatan kepada aku. Kemudian lapang dadaku dan mudahkan urusanku untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu. Inilah apa yang ingin kita kaji jemaah, syukur dan sabar. Syukur kepada Allah langkah besarnya. Tidak akan bisa seorang menjadi syakir sebelum dia zakir. Tahu zakir? Bukan turun, naik. Pahami? Zakir dahulu. Ingat begitu besarnya nikmat aman. Lalu keluarlah kalimat bukti syukur di lisan. Alhamdulillah. Seandainya kita kaji ini jamaah hari ini, terus pagi ini, dapat ini aja faedahnya. Alhamdulillah.
Setiap kita akan bersyukur, baik dengan hati, dengan lisan, anggota tubuh, ingat dulu kepada Sang Pemberi. Yaitu apa? Al-Mun'im Allah, Ar-Razik Allah. Wa ma bikum min ni'matin, jemaah, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apapun nikmat yang Allah berikan, makanya dalam bentuk dia nakirah, wa huwa mufrad, tufidul umum. Apapun, wa ma bikum min ni'matin, apapun nikmat yang kalian rasakan, kalian miliki, famin Allah, maka sumbernya datang dari, kenapa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, di penghujung surah Az-Zariyat. Allahu akbar jemaah. Mari. Berarti orang yang bersyukur tentunya zakir dahulu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersyukur. Yang ketiga, wa husni ibadatika, sama juga, ya Allah berikan kekuatan. Yang kedua, ya apa tadi? Jamaah, lapangkan dada. Yang ketiga, mudahkan urusanku wahai Allah. Untuk wa husni ibadatika, memperbaiki ibadahku kepadamu setiap saat. Demi Allah ya jamaah, wallahi ibadah yang agung itu ialah as-salah. Ketika kita menegakkannya, perbaiki. Dan selalu kita ingatkan ini di mahat kita jamaah, pada santri-santri kita, perbaiki Al-Fatihahnya. Jadi imam apatah lagi. Lalu membaca doa, zikir-zikir kita pahami. Bahkan ketika ruku harus benar jamaah, bukan memegang ya betis. Pegang dengkul, luruskan tangan dan luruskan punggung kita. Bacalah dengan tenang. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, berulang-ulang kali. Kapan? Ketika salat sendirian. Sangat tepat sekali ketika tahajud, panjang-panjang. Kenikmatan yang Allah akan berikan tiada taranya, tiada tara. Rasakan dan terus dan minta kepada Allah agar bertambah lezat. Ruku yang panjang itu jemaah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Bacalah dan diulang-ulangi, berdiri panjang itu. Nah, ketika kita sujud jemaah, perbanyak doa. Dahulukan membaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci engkau yang maha tinggi dan aku memujimu. Perbanyak. Makanya juga sujud yang benar. Jangan kita dilarang menempelkan ke lantai. Ngap kata orang Sunda, susah bernapas, angkat. Dia menempel jidat dengan hidung. Paslah untuk ada segini bernapas dengan lega. Perpanjang jamaah doa-doa yang ingin kita pintakan kepada Allah. Ketika bangun, perpanjanglah, berulang-ulang baca bacaan yang baik. Allahu akbar jamaah. Enggak mungkin kita ungkapkan dengan kata-kata. Dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi katakan, wa ju'ilal qurratu aini fis shalah. Dijadikan bagi Allah, jadikan bagiku penyejuk pandangan yang terbaik ialah dalam ibadah salat. Mari ya, disebutkan dalam surah Taha tadi bahwasanya aqimus salata li dzikri. Tegakkan salat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatku. Nah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jamaah yang Allah muliakan, dari kita berzikir, zakir, lalu kemudian kita bersyukur, syakir. Yang ketiga apa? Orang yang selalu ahsana, berbuat baik atau memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah hablum minallah, wa ibadah sifatnya sosial hablum minan nas. Begitu berhajatnya kita untuk memperbaiki dua hal ini, dari mulai tauhid kita, rububiyahnya, uluhiyahnya, al-asma wa sifat, terus kita kaji. Jangan pernah bosan jemaah. Jangan pernah bosan. Ada salah seorang doktor
kalau nggak salah dia dari Banyuwangi ya. Kemudian dia sampai S3 doktor di Madinah dan jadi dosen beliau di Jember. Dr. MH Ayatullah. Dan di detik ini jemaah beliau lagi kajian di Ma'had kita Babus Salam. Kita nggak hadir, kabur. Ustaz, ini Ustaz kita juga ini. Beliau mengatakan salah seorang doktor besar, Ustadz besar, ingin ngaji kepada seorang syekh. Kata syekhnya, kita mulai mempelajari kitab Ushulus Tsalatsa. Lalu sang dokter mengatakan, Syekh, ini rendah. Ini untuk anak SMP, SMA. Apa kata syekhnya? La, kita mulai dari awal. Mengaji Al-Ushulus Tsalatsa. Mari, lalu kita fikihnya perbaikilah. Ya, dari mulai wudu, kemudian as-salah. Ya, dan kemudian yang banyak. Abwab as-salah. Dari mulai sunnah. Dari mulai bacaan-bacaan. Bahkan kalau kita mau dari awal jamaah, perbaiki bacaan Quran kita. Tentunya bukan hanya ketika mau Ramadan, belajar tahsin, agar nanti bisa mengkhatamkan Quran ketika Ramadan. La, setiap hari. Nah, jemaah yang Allah muliakan, begitu panjang pembahasan kita ini. Dari mulai hadis Mu'adz tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada kita sebutkan dua insyaAllah tentang syukur. Pertama, Allah cantumkan dalam surah Al-Isra ayat yang ketiga tentang Nabi Nuh alaihissalam. Innahu kana abdan. Jemaah, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam termasuk hamba Allah yang banyak bersyukur. Ya. Bagaimana besarnya nikmat Allah ketika Allah selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama di perahunya selamat dari banjir terbesar. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan anaknya tenggelam. Kisah menarik dalam surah Hud. Dipanggil oleh Nabi Allah, Nuh, wahai anakku, ya bunayyarkam. Masih ingat jamaah waktu kecil kita membaca surah ini? Huruf ba yang sukun bertemu dengan mim. Kok menjadi em? Bisa kita baca ya bunayyarkab ma'ana. Bisa. Atau tanpa qalqala ya bunayyarkab ma'ana bisa. Tapi lisannya orang Arab membaca dengan ya bunayyarkab ma'ana. Dulu kita baca ini cuma di usia 7 tahun, 6 tahun. Apa maknanya? Padahal Nabi Nuh alaihissalam sudah hampir setahun, wallahu alam, dan riwayat disebutkan membuat kapal tersebut. Dan orang-orang semakin hari semakin menggila, menggelari Nabi Nuh gila. Kenapa? Nabi Nuh membuat kapal di bukit. Kata orang, bikin kapal di mana? Di pinggir pantai. Ini di bukit. Gila Nuh. Di sini ikhwan, jangan dengan akal semata-mata. Makanya kalau hanya dengan akal semata-mata akan ditolak oleh pemuda Quraisy, bahkan pembesar Quraisy. Padahal Abu Jahal orang yang cerdas. Dia tolak. Tapi seorang yang bernama Bilal bin Rabah, dia terima. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi hanya mengatakan Al-Isra, bukan Mi'raj. Saya diberangkatkan oleh Allah dari kota Mekah menuju Filistin. Dan kembali sebelum fajar. Langsung histeris Abu Jahal. Kenapa? Hanya semata-mata akalnya. Tapi ketika disodorkan atau dihadapkan peristiwa ini kepada As-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhu Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, saya mempercayai 10 tahun yang lalu tentang Muhammad kabar dari langit. Oh itu. Lihat, saya ulangi. Saya mempercayai, mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kabarnya dari langit.
Kenapa enggak saya percaya tentang kabar beliau? Seandainya beliau naik ke langit ketujuh dan turun ke bumi ini sebelum fajar, saya akan yakini. Iman. Peristiwa Bani Israel tadi menolak menyembelih seekor sapi hanya dengan akal. Orang yang terbunuh apa hubungannya dengan sapi? Emang korban. Mulai dengan akal. Kalau sami'na wa ata'na enggak ada. Sebagaimana besarnya perkataan Ali bin Abi Thalib Abul Hasan radhiyallahu anhu ardhahu. Beliau mengatakan seandainya agama ini diukur dengan akal semata-mata, niscaya membasuh atau mengusap khuf dari arah bawah. Tapi Nabi ajarkan kita mengusap khuf atau sepatu tersebut dari atas. Itu yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya beliau termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tentunya kisah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang langsung disaksikan oleh Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha ardhaha as-Siddiqah binti Siddiq. Ini sengaja saya ungkapkan jamaah dalam rangka memuji ya Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, karena kita kenal di lain sana atau di kelompok sana banyak orang yang mencaci maki bahkan menghina Aisyah radhiyallahu anha ardhaha. Apa yang diungkapkan oleh Aisyah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita dengarkan jamaah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'rafun nas billahi azza wa jalla. Beliau orang yang paling tahu. Kemudian yang kedua, wa akhsyahum lah, orang yang paling takwa kepada Allah. Yang ketiga, wa a'badahum lah, orang yang paling taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau selalu beribadah tanpa henti. Lailan wa nahara, siang dan malam. Dengarkan perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha ardhaha. Kata beliau, kana yaqumu minal lail, adalah sang Rasul sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail. Ya, yatafattar atau tatafattar atau hatta tatafattar qadamah. Dalam banyak lafaz hatta yatawarram atau tatawarram qadamah, sampai bengkak ya kedua kaki beliau, karena tulul qiyam itu maknanya al-qunut bitta. Al-qunut makna secara umum orang yang tulul qiyam, panjang berdirinya. Ada hadis yang kita kenal, kita hafal tentang beliau panjang berdiri, banyak, bahkan para sahabat menyaksikan. Siapa di antaranya? Yang beliau membaca satu rakaat 3 surah, bukan kulhu, bukan An-Nas, Al-Falaq, bukan Al-Baqarah, lalu An-Nisa, Ali Imran. Siapa sahabat itu jemaah? Hah? Siapa? Itu yang lupa Pak? Pak? Baina Mu'adz wa Ibnu Mas'ud, wallahu a'lam. Mu'adz ketika menjadi imam di kampungnya, itu dia panjang-panjang. Ini langsung bersama Nabi ketika Qiyamul Lail. Dia intip Nabi Qiyamul Lail, masuk dia. Ibnu Abbas. Jemaah. Dia menyangka nanti 100 ayat Nabi ruku. Lebih 200 ayat. Belum ruku. Tamat Baqarah. Dia jangka Nabi akan ruku, sambung An-Nisa. An-Nisa habis akan ruku, tidak, sambung Ali Imran. Berapa jam jemaah? Dari tanya. Allahu Akbar jemaah. Marilah. Ini contoh kita. Nah, ketika sang Rasul dilihat oleh Aisyah, beliau sambil bengkak kedua kakinya, ya, lalu ketika selesai mengatakan lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti ini wahai sang Rasul? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar.
Allah telah mengampuni semua dosamu yang lalu dan yang akan datang. Ya, kemudian apa sabda Nabi mengatakan? Dan Aisyah tahu betul lelahnya Nabi di siang hari jamaah. Ketika sampai di kota Madinah, yang di kota Mekah hanya satu kelompok musuh beliau, orang-orang musyrikin. Ketika sampai di Madinah ditambah dua lagi, al-munafiqin wal yahud. 3 kelompok. Di usia tua beliau 53 tahun mengalami perang sampai 16 kali dan mengasuh rumah tangga. Para orang Minang bilang induk bare, tahu induk bare? Istrinya 9. Gitu, bara. Setunggal mawon kata orang Betawi. Mari jamaah. Di usia tua itu lihat qiyamul lailnya. Sampai bengkak kedua kakinya dengan rasa iba dan kasihan. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa Anda berbuat seperti ini? Bukankah dosamu Allah ampunkan semuanya? Dan beliau enggak pernah berdosa. Ya, kira-kira apa yang kita jawab kalau kita seperti itu jamaah oleh istri kita? Oh, saya ketua DKM. Enggak ada hubungan dengan DKM. Apalagi? Ketua apa? Nabi enggak menyebut saya kan pemimpinnya kaum muslimin. Saya kan Nabi wa Rasul. Bahkan ya asyraful anbiya wal mursalin, khatamun nabiyyin. Enggak. Beliau sebutkan dengan kalimat tawadhu, afala akunu abdan syakura. Apa enggak pantas wahai Aisyah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Ini kesyukur dari jemaah. Besar dan berat ya. Allahumma a'inni ala dzikrika. Kemudian ikhwan, terakhir. Tentunya agar berimbang antara syukur dan sabar. Sabar, apa yang kita kenal ialah menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Sama halnya menahan amarah ketika kita mampu marah dan berhak marah. Kita mampu marah dan berhak untuk marah. Maka lalu kita tahan ya amarah tersebut. Termasuklah makna wal kadhiminal ghaidha itu. Orang yang menahan amarah dan besar pahalanya. Kemudian sabar, sabar juga ikhwan merupakan satu ibadah hati. Ia akan keluar dari lisan kita kalimat apa? Kita dicasakiti orang, kita dihina orang, kita berdagang sama teman, ditipu orang, ditilep miliaran rupiah, difitnah keluarga kita, dihina di hadapan orang lain. Mampu kita marah, mampu. Mampu kita sakiti orang, mampu. Tapi 5 jari ngurut dada. La haula wa la quwata illa billah. Itulah sabar itu. Lebih-lebih kalau keluarga dekat menyakiti kita. Pernah kita dikatakan, ya seperti kambing kena jenggotan, cingkrangan kebanjiran. Enggak lagi mau salaman sok suci, lebay bahasa Betawinya. Sabar. Karena apa? Belum mengerti mereka. Seandainya mereka paham, mereka akan mohon maaf pada kita, minta maaf, merangkak. Buktikan ini jemaah. Enggak pun merangkak, mereka akan merengek-rengek minta maaf. Dari itulah apa yang Nabi alami di kota Mekah jemaah. Kerabat dekat sendiri, paman kandung sendiri. Orang yang pertama menentang dakwah ini. Dan tidak ada orang yang mengungkapkan kalimat tabballaka ya Muhammad kecuali Abu Lahab. Paman kandung sendiri yang mengatakan celakalah engkau Muhammad sepanjang hari. Wa qila tabballaka ya Muhammad sairal ayyam. Nabi diam. Allah yang menjawab dalam firman-Nya, tabbat yada abi lahabin. Sabar dengan 3 jenis. Yang paling berat ialah sabar terhadap berbuat ketaatan. Ini yang paling berat. Yang kedua, sabar terhadap musibah. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah yang menimpa kita. Semuanya makna sabar. Dan orangnya sabir. Dan termasuk pahala yang Allah berikan kepada orang yang pahalanya tanpa batas.
Itulah orang-orang yang as-sabirin atau as-sabirun. Dalam surah apa yang Allah katakan ya jemaah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Al-Baqarah Ustaz ya. Allah akan berikan pahala yang tanpa batas kepada orang-orang yang sabar. Sebagaimana orang yang saim, Allah berikan pahala tanpa batas karena dalam orang saim, diri orang yang saim, saum dari afwan, saim ada sifat yang paling besar yaitu as-sabru, menahan lapar dan dahaga lebih kurang 13 jam setengah. Di hadapannya ada sisa kopi tadi sahur. Tetap dia sabar. Dibuka kulkas jamaah, sisa colding. Tahu colding? Kolak dingin. Oh. Mampu dia bersabar. Kenapa? Ada as-sabru yang dalam di hati. Jamaah. Dan sabar kita hari ini melihat bagaimana kondisi kita jamaah. Dan begitu sabarnya orang-orang di Palestina. 75 tahun terjajah. Dan diakhiri dengan mari jamaah satu hadis yang sangat besar. Dan kedua-duanya pasti dialami oleh setiap manusia. Tapi kita kasih kabar gembira. Apa yang Nabi katakan dalam sabdanya ialah ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dhaka illa li mu'minin. Ya, Nabi mengatakan ajaban, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan. Kalimat menakjubkan bahasa Arab. Dari kalimat ta'ajjaba. Ya, ajib itu bahasa kisah kita juga. Itu bahasa Arab, ajib. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin karena semua yang dihadapi baik. Enggak akan mungkin diraih kebaikan tersebut kecuali hanya seorang mukmin. Apa yang Nabi katakan? Dua hal. Yang pertama yaitu apa? In asabathu sarra'u syakara fakana khairullah. Ketika dia mendapatkan nikmat. Nikmat dengan dua jenis. Nikmat yang terbesar, hidayah Islam. Lebih besar lagi, hidayah sunnah masuk ke hati kita. Jemaah. Lalu kita diberikan oleh Allah kemudahan tadi, mampu kita berbuat amal-amal yang saleh. Nikmat yang tampak, yang zahir, apa yang kita miliki pada hari ini? Anak, istri, rumah, kendaraan. Tabungan tadi berapa? 3 miliar tersisa. Amin ya rabbal alamin. Kita butuh uang banyak hari ini ya. Lalu kemudian, ya ketika nikmat ini, nikmat yang begitu besar ini jemaah, alangkah besarnya. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Dapat nikmat dia pandai bersyukur, itu baik baginya. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairullah. Ketika dia ditimpa musibah, apapun bentuknya jemaah, lebih besar jika musibah menimpa agamanya. Panjang nanti cerita kita jemaah masalah apa yang kita hadapi dari mulai jilbab ya. Alhamdulillah. Setelah ini ada manfaatnya tadi Pak, netizen tadi ada manfaatnya sini, netizen bersuara akhirnya jilbab lagi. Dan banyak PR kita di muka bumi ini jemaah sebagai hamba Allah. Ya begitu banyak PR tersebut, uruslah PR kita dahulu dari diri sendiri kita, kemudian anak-anak kita, keluarga dekat kita, tangga kita, lalu ya satu lingkungan dengan kita. Jemaah yang Allah muliakan, antara syukur dengan sabar ya tidak pernah dipisahkan. Lihatlah tadi dalam hadis yang terakhir ini dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengatakan Nabi bersabda menakjubkan perkara seorang mukmin. Kenapa mukmin? Karena dia beriman dengan rukun iman yang keenam. Apa iman dengan keenam? Takdir Allah, ada yang baik, ada yang buruk. Ketika mendapatkan baik, dia pandai bersyukur, baik baginya. Ketika yang tidak baik dan dia mampu bersabar, itu baik baginya. Mari jemaah, semoga ada manfaatnya dari kajian yang ringkas ini. Dan tentunya saya memohon kepada teman-teman di sini, ada guru-guru saya Pak, teman-teman saya juga, dan Ustaz Abid hafizahullah taala, dan antum semuanya dalam rangka mengisi kekosongan dia dari Ustaz Fakhruddin Muallim Fakhr Razi, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ada berikan ilmu bermanfaat, amal yang saleh, rezeki yang halal, anak-anak yang salihin dan salihat, istri yang salihah, dan kita mohon kepada Allah agar diberikan usia yang panjang dalam ketaatan kepada Allah.
Dan juga kita mohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang luas dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir kesudahan hidup kita ini diberikan oleh Allah karunia yang sangat besar. Di akhir kalam kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun wafat dalam bentuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت